Hutan yang luas memiliki aroma yang tidak biasa yang tertinggal di atasnya. Kabut tipis menutupi hutan dan kadang-kadang akan ada beberapa binatang kecil keluar dari rerumputan. Suasana damai membuatnya tampak seperti surga. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun berevolusi. Ia juga memiliki cukup banyak magical beast yang kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Beberapa sosok bergegas di udara sebelum mendarat di pohon besar. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya sebelum dengan lembut mengeluarkan pengingat. Dia bisa merasakan ada cukup banyak aura kuat di hutan ini. Mereka jelas-jelas adalah magical beast di tempat ini. Ya, cukup banyak magical beast di sini adalah makhluk dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat. Akan sedikit merepotkan jika seseorang terjerat dengan mereka. Tian Huo Zunze mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Touch, apa bedanya jika mereka adalah makhluk purba? Tenang, semuanya akan baik-baik saja jika kamu mengikutiku. Ziyan meringkuk mulut kecilnya. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum jari-jari kakinya menempel pada cabang pohon. Tubuh kecilnya yang halus bergegas keluar dan menuju ke bagian dalam hutan. Ayo ikuti gadis ini. Akan lebih aman mengikutinya di tempat ini. Xiaoyan tersenyum ke arah semua orang sebelum memimpin untuk mengikuti Ziyan. Hutan purba ini cukup besar. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka masih tidak dapat melihat tepi hutan meskipun telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 menit. Dari sini, orang bisa tahu seberapa luas sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Dou Sheng dari zaman kuno ini. Kelompok Xiaoyan telah merasakan aura yang cukup kuat di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa kali ketika ada beberapa magical beast berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun, mungkin itu karena Ziyan adalah naga void kuno. Naga yang samar-samar hadir itu mungkin menyebabkan binatang ajaib ini menghindari melangkah maju dan mengganggu kelompok mereka. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan bepergian dengan lancar. Beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiaoyan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan kening. Apa itu? Dokter peri kecil buru-buru bertanya setelah melihat ini. Orang lain telah masuk. Selain itu, jumlahnya cukup banyak. Kata Xiaoyan. Sepertinya mereka juga menemukan pintu batu itu. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya dan berkata, tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke dalam hutan kuno ini daripada hanya orang yang mengambilnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia langsung melanjutkan, sepertinya kita harus lebih cepat. Aku sudah merasakannya. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar saat kegembiraan tiba-tiba melonjak di wajah kecil Ziyan di depan. Buah bayi jiwa. Hati Xiaoyan menegang saat dia buru-buru bertanya. Ya, itu tidak salah. Saya lebih mengenal Anda daripada Anda dalam hal aroma harta karun alam semacam ini. Ziyan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekan jari kakinya di dahan pohon dan dengan cepat keluar. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Swoosh swoosh. Suara angin kencang terus terdengar jauh di dalam hutan. Karena mereka takut diikuti, kelompok Xiaoyan telah meningkatkan kecepatan mereka. Kelompok mereka secara acak bergerak di belakang Ziyan. Hanya setelah 10 menit, Ziyan di depan akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke depan. Xiaoyan juga dengan cepat mendarat. Matanya mengikuti tatapan Ziyan dan menyapu tempat itu. Setelah itu berhenti. Sukacita liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah danau. Besar setinggi 100 kaki. Air danau di dalamnya sangat jernih. Namun, seseorang tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Bagian tengah danau adalah sebidang kecil tanah terapung. Itu seperti pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu ada pohon kecil yang sangat aneh. Pohon kecil itu berwarna perak keabu-abuan. Cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Cabang-cabang pohon ini akan membentuk busur aneh dimanapun itu diperpanjang. Jika dilihat sambil berdiri dari jauh, orang akan menemukan bahwa bentuk tanaman ini sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang menggembung. Ada cahaya keemasan meluap dari bagian dalam perut yang dibentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis bayi jiwa. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan sikap gembira. Apa yang kamu tunggu sekarang setelah kamu menemukannya? Pergi dan dapatkan. Xiongzan membuka mulutnya dan tertawa. Tunggu, objek spiritual alami manapun akan memiliki beberapa magical beast penjaga. Buah bayi jiwa ini adalah harta karun unik yang memurnikan jiwa. Itu juga memiliki efek yang besar terhadap beberapa magical beast. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki binatang penjaga? Ziyan, bagaimanapun menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal dan dia melakukan pukulan.
Angin yang menakutkan dengan keras menghantam permukaan kekurangan dan menciptakan lubang yang sangat besar. Bang! Pukulan ini baru saja dilemparkan ketika permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang dahsyat. Segera, kelompok Xiaoyan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau. Akhirnya, suara percikan terdengar dan keluar dari air. Matanya yang besar mengandung kilatan yang tajam saat menyapu semua tempat. Ini sebenarnya adalah naga semi menjangkau surga. Itu sudah punah di dunia luar. Ziyan tanpa sadar terkejut saat melihat magical beast yang sangat besar yang pecah dari air. Kelompok Xiaoyan juga melihat makhluk besar yang keluar dari air. Benda ini memiliki tubuh ular. Tubuhnya yang panjang tertutup sisik hijau. Tubuh itu sangat panjang, sedemikian rupa sehingga kelompok Xiaoyan hanya bisa melihat bagian di atas permukaan air. Ada juga tanduk panjang hitam pekat di kepalanya. Tanduk panjang memiliki beberapa simbol misterius dan ada cahaya berwarna biru yang samar-samar berkedip di atasnya. Heaven Reaching Semi-Dragon. Jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Xiaoyan dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung dari magical beast cukup terkenal. Dikabarkan bahwa tubuh naga semi menjangkau surga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika itu bisa mencuci dan memperbaikinya serta mengalami banyak kesengsaraan petir, itu mungkin bisa berevolusi menjadi keberadaan naga void kuno sejati. Tidak disangka bahwa kita masih bisa melihat naga semi menjangkau surga di sini. Xiaoyan menghela nafas. Setelah itu, dia melihat ke arah Ziyan. Yang terakhir mengangguk dan berkata, serahkan padaku. Kekuatan Heaven Reaching Semi-Dragon ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun, dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan elit Dousun. Meskipun kelompok Xiaoyan bisa menyelesaikannya, itu tentu yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang orang ini dilepaskan selama pertempuran dan akhirnya menghancurkan buah bayi jiwa, mereka benar-benar akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Ziyan melompat turun dari dahan pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga ungu besar setinggi 3 kaki. Naga ungu ini meraung ke arah langit saat muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, itu adalah naga void kuno yang asli. Itu adalah eksistensi puncak dalam dunia magical beast. Selain itu, naga semi menjangkau surga memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Kekuatan naga semacam itu jelas sangat kuat. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu, keganasan di mata naga semi jangkauan surga juga secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang sangat besar perlahan menyusut kembali ke air. Kepala besar itu bergerak menuju Ziyan dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Ziyan menepuk kepala naga semi menjangkau surga sebelum menunjuk ke pohon bayi jiwa di tengah danau. Semi-Dragon menjangkau surga itu terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Ziyan. Matanya memiliki keengganan seperti manusia yang muncul di dalamnya. Itu telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun. Secara alami, ia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Namun, tekanan garis darah yang dipancarkan dari tubuh Ziyan menyebabkannya tidak bisa menahan. Dalam sekejap, itu hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Bisakah kita memberikan kompensasi? Benar-benar sangat menyedihkan. Hati Ziyan melunak saat melihat cara naga semi menjangkau surga ini. Dia menoleh dan bertanya pada Xiaoyan. Sosok Xiaoyan bergegas turun dan mendarat di samping Ziyan. Dia menangkupkan tangannya ke arah naga semi menjangkau surga dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Awalnya, saya tidak ingin merebut sesuatu yang Anda suka tetapi buah bayi jiwa sangat penting bagi kami. Harta unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang, tetapi aspek utama yang dilatih magical beast adalah tubuh fisik. Efek dari memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Saya memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik magical beast. Ini harus memiliki efek yang cukup besar terhadap Anda. Selain itu, tubuh Anda mengandung garis keturunan naga kuno. Ada kesulitan yang cukup besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga rumput transformasi tubuh yang matang. Mata Heaven Reaching Semi-Dragon segera menjadi cerah ketika mendengar kata-kata Body Transformation Grass. Baru kemudian dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga semi penjangkau surga mengisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Akhirnya puas dengan kompensasi ini. Itu menggerakkan tubuh besarnya dan memasuki bagian dalam danau sambil menimbulkan beberapa riak.
Setelah dengan lembut mengirim dengan orang besar ini, Xiao Yan melambaikan tangannya ke arah Ziyan di samping. Tubuhnya kemudian bergerak dan dia muncul di pulau di tengah danau. Hanya ketika dia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, Xiao Yan menyadari bahwa dua buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam perut wanita hamil seperti cabang pohon. Buahnya tampak seperti manusia yang hidup seperti bayi. Aroma samar-samar menyebar darinya, menyebabkan jiwa di antara alis Xiao Yan tanpa sadar sedikit gemetar. Cepat ambil barang itu. Suara raungan magical beast di dalam hutan ini semakin padat. Tampaknya cukup banyak orang yang menerobos masuk. Kelompok dokter peri kecil juga bergegas ke pulau di tengah dan mendesak. Xiao Yan mengangguk. Dia memotong cabang pohon jiwa bayi iblis yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Buah bayi jiwa ini sangat misterius. Itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Jika tidak, itu akan menguap secara bertahap. Satu-satunya yang bisa menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis. Setelah berhasil membuat kotak kayu, Xiao Yan dengan hati-hati memotong banyak cabang. Setelah itu, dia memotong dua cabang pohon yang menahan buah bayi jiwa dan dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kotak kayu. Dia membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kami akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa. Hati Xiao Yan tampak seolah-olah telah dibebaskan dari batu yang berat saat dia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menyelesaikan misinya. Yao Lao pasti bisa memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. Ayo pergi. Xiao Yan berencana untuk pergi dengan cepat setelah menyimpan buah bayi jiwa ketika dia menemukan bahwa Ziyan di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. Dia menjadi tertegun saat bertanya, "Ada apa?" "Di sana, ada sesuatu yang memanggilku." Mata Ziyan juga menjadi sedikit bingung dan kabur saat ini. Perasaan seperti itu sepertinya berasal dari garis keturunannya. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Ziyan ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak mungkin bagi Ziyan untuk tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Yang terakhir adalah naga void kuno. Lupakan tentang dia, bahkan Yao Lao mungkin tidak benar-benar memahami keberadaan misterius semacam itu. Adapun pemanggilan misterius semacam itu yang disebutkan oleh Ziyan, itu mungkin hanya sesuatu yang dia sendiri bisa rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Suara raungan magical beast di dalam hutan kuno ini semakin dekat satu sama lain. Tampaknya cukup banyak ahli telah tertarik ke tempat ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik Ziyan, yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi dan lihat. Karena kita telah memasuki gunung harta karun, secara alami kita harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki pencegahan sekuat naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kami masih punya cukup waktu." Senyuman muncul di wajah kecil Ziyan, yang terus menatap, setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat melihat ini. Aura magical beast di hutan di belakang danau tidak diragukan lagi lebih ganas daripada yang di luar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Xiao Yan mengungkapkan ekspresi serius. Beruntung ada kekuatan naga Ziyan sebagai pencegahan. Meskipun aura itu juga merasakan kelompok Xiao Yan, jelas bahwa mereka secara bertahap mundur setelah ragu-ragu. Dalam ingatan mereka, pemilik naga jenis ini mungkin adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi mereka jika mereka bisa. Tentu saja, binatang buas yang tetap berada di dalam hutan kuno ini untuk waktu yang tidak diketahui, gagal merasakan bahwa pemilik naga ini mungkin hanyalah seorang anak naga void kuno. Namun demikian, kelompok Xiao Yan beruntung tidak menemui banyak halangan di dalam wilayah hutan yang dalam di mana bahaya mengintai di sekitarnya. Oleh karena itu, setelah melewati itu selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura sekitarnya telah benar-benar lenyap. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke wilayah tertentu dan dia berkomentar dengan lembut. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu, sebentar, dia benar-benar menemukan bahwa aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya telah benar-benar lenyap. Apa yang terjadi? Tian Huo Zunze juga mengerutkan kening. Ekspresi hati-hati juga muncul di wajahnya. Jika ada yang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar dia hanya bisa bertahan selamanya di tempat ini sebagai pupuk obat.
Tidak perlu khawatir, tempat ini sudah menjadi pusat dari hutan kuno. Ziyan dengan lembut berkata. Matanya terfokus pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur itu. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan sedikit bertanya-tanya. Apakah ini tempat yang memanggil Ziyan? Ziyan melayang turun dari dahan pohon dan dia perlahan mengambil lebih dari selusin langkah di tanah. Setelah itu, wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiaoyan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atasnya berbentuk bulat. Ukurannya berdiameter ratusan kaki. Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, itu ditutupi oleh banyak pohon yang bertumpuk padat. Kecuali jika seseorang berada di dekatnya, jika tidak, mustahil untuk menemukannya. Apa ini? Kelompok Xiaoyan juga muncul dan muncul di samping Ziyan. Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa meskipun mereka semua harus bergandengan tangan, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat memecahkan penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya magical beast dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang bisa membentuk penghalang roh binatang dan hanya bisa melakukannya ketika akan mati. Tangan kecil Ziyan dengan lembut mengusap penghalang cahaya. Semacam kesedihan hadir di wajahnya. Xiaoyan diam. Karena benda ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini sangat mungkin dari suku naga Void kuno. Ada yang salah, Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya berubah tiba-tiba saat dia berkata, penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno tapi sepertinya ada sedikit aroma Heaven Demon Phoenix. Namun, aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Kelompok Xiaoyan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga telah mati di tempat ini? Apakah kamu tidak tahu jika kamu membuka dan melihatnya? Xiongzan di sampingnya menggosok kepalanya dan berkata. Ziyan mengangguk sedikit. Sejak dia datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Segera, dia menggigit jarinya yang halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini, mengikuti gambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Segera, penghalang cahaya emas beriak dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo pergi, Ziyan melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah masuk setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiaoyan di belakangnya juga mengikuti. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Kelompok Xiaoyan merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang itu. Hutan hijau subur menghilang hampir seketika. Sebuah dataran terpencil menggantikannya. Ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah segar. Terkadang ada warna debu batu putih pucat di tengah kemerahan cerah. Ketika mereka melihat jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Tekanan samar-samar meresap dari altar, menyebabkan Douqi di dalam tubuh kelompok Xiaoyan menjadi lamban. Benar-benar tekanan yang menakutkan, kelompok Xiaoyan bertukar pandangan satu sama lain. Mereka bisa melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Tekanan saja bisa membuat mereka berada dalam kondisi seperti itu. Seberapa menakutkan pemilik tekanan itu. Mata Ziyan langsung terkunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu, dia terbang menuju altar. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti saat mereka melihat aksi Ziyan ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di atas altar batu besar. Perasaan kuno menerkam ke arah mereka setelah kontak dekat dengan altar batu yang sangat besar ini. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan mengatur ulang emosi mereka. Kelompok Xiaoyan berdiri di tengah altar. Melihat ke atas dari tempat ini, mereka bisa melihat tangga batu hijau yang membentang sampai ke ujung. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat ujung tangga batu. Perasaan memanggil itu sepertinya semakin kuat. Ziyan dengan lembut menghirup udara.
Wajah kecilnya juga menjadi sangat serius. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu dengan cara seperti kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah tercengang Ziyan yang luar biasa. Matanya melihat ke atas, hanya untuk melihat ada platform batu ungu keemasan di tengah altar. Alur berukuran setengah kaki terlihat di atas tangga batu. Pada saat ini, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Ketiga bibit itu hanya setebal ibu jari tetapi berkelok-kelok seperti naga yang sangat besar. Bagian atas pohon kecil ini digantungkan sebatang buah. Buah ini seukuran telapak tangan. Warnanya emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, orang dapat menemukan bahwa setengah emas itu berputar dan berputar, muncul seperti versi menyusut dari naga void kuno. Setengah ungu lainnya menari dengan sayap terbentang, burung phoenix. Betul sekali, itu memang Heaven Demon Phoenix. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Xiaoyan tetapi bentuk keseluruhannya masih bisa dikenali oleh Xiaoyan. Buah yang dibentuk oleh naga void kuno dan surga iblis phoenix. Kelompok Xiaoyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Semuanya bingung. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan untuk mengenali pengobatan, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta karun yang unik di dunia ini. Sepertinya tekanan dipancarkan dari dalam buah. Little Fairy Doctor berkomentar lirih. Suaranya juga mengandung rasa tidak percaya. Hati Xiaoyan juga bergetar saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa tekanan yang meresap ke tempat ini memang dipancarkan dari dalam buah naga phoenix ini, yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah buah asal naga phoenix, itu hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix itu juga bukan surga iblis phoenix. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka, surga kuno phoenix. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan tenaga hidup dari naga void kuno dan phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% peluang untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga void kuno, buah asal naga phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini yang ke-6 kalinya, mata Ziyan terkejut saat melihat buah asal naga phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di atas altar dan melihat ke dataran luas dari atas. Baru setelah itu dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah secara samar-samar menggambarkan kerangka naga yang sangat besar dan kerangka surga phoenix. Naga void kuno dan phoenix surga kuno benar-benar mati bersama di tempat ini. Kerangka besar itu terhubung dengan kepala salah satu yang menyentuh ekor yang lain, secara kebetulan membentuk lingkaran melingkar yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan berada di tengah lingkaran ini. Sementara mata Ziyan mengamati tulang di bawah dengan kaget, kelompok Xiaoyan juga memperhatikan hal ini. Segera, mereka menghirup udara dingin yang dalam. Suara mereka mulai dipancarkan satu demi satu. Naga void kuno, phoenix surga kuno, binatang ajaib terkuat yang pada dasarnya hanya ada di legenda ini benar-benar muncul di tempat semacam ini. Meskipun mereka hanya seperangkat tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang terguncang. Tidak heran buah asal naga phoenix lahir. Naga void kuno dan phoenix surgawi kuno benar-benar mati di sini, Xiaoyan bergumam. Naga void kuno dan phoenix surgawi kuno adalah semua eksistensi tertinggi di dunia magical beast. Namun, keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Saya pikir mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar. Ziyan membuka mulutnya dan berkata, namun, kekuatan kehidupan dari phoenix surgawi kuno jelas lebih rendah dari naga void kuno. Jika tidak, aura surga phoenix harus menjadi yang dominan di penghalang spiritual binatang ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah Ziyan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Yang disebut buah asal naga phoenix ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Itu adalah sesuatu yang Xiaoyan belum pernah dengar meskipun memiliki pengalaman. Karenanya, dia juga tidak menyadari apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pasti harus membawa buah asal naga phoenix ini pergi. Jika tidak, jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung phoenix. Pada saat itu, suku naga void kuno akan terancam. Wajah kecil Ziyan sangat serius saat dia berbicara. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Semakin kuat kekuatan yang terakhir, semakin tidak menguntungkan baginya. Cepat ambillah. Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berbalik dan akan bertindak ketika ekspresi wajahnya berubah. Dia merasakan riak yang kuat tiba-tiba terbentuk di ruang ini.
Segera setelah itu, banyak aura memasukinya pada saat bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Dengan segera, mata mereka mengikuti sumber fluktuasi dan melirik. Hati mereka tenggelam, sebuah garis retak robek di penghalang spiritual binatang itu. Segera, sekelompok orang menyerang dengan ganas. Jika seseorang dengan hati-hati melihat mereka, mereka secara mengejutkan adalah anggota suku Heaven Demon Phoenix. Feng Qing'er dan yang lainnya, yang menerobos ke tempat ini, menyapu mata mereka yang agak bingung ke sekeliling mereka. Setelah itu, mata mereka berhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini sedang tinggi di udara, mereka dapat segera melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka segera menjadi membosankan. Buah asal naga Phoenix. Kebodohan itu berlangsung sesaat sebelum jeritan yang dipenuhi dengan sangat sok tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut saat dia melihat ke atas altar. Ekspresi panas yang sangat liar dan keras melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Ziyan menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba untuk menghilangkan buah asal naga Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan tenang mengeluarkan buahnya. Xiaoyan juga menghembuskan napas dengan lembut. Matanya menatap kelompok yang menerobos masuk dan dengan lembut berkata, bersiaplah untuk bertarung. Hati Xiaoyan sangat menyadari bahwa karena kelompok Feng Qing'er juga telah mengenali buah asal naga Phoenix, mereka pasti tidak akan mudah menyerah. Pertempuran berdarah tak terhindarkan. Semua orang juga perlahan mengangguk saat mendengar ini. Xiong Zhan menggosok kepalan tangannya yang besar, membuka mulutnya dan tertawa dengan ganas, itu juga. Mungkin karena garis keturunan di tubuh saya tetapi saya yang dulu juga melihat teman-teman burung ini sebagai sangat tidak menyenangkan. Xiaoyan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Jika tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini. Mata Feng Qing'er dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan meliriknya sebelum benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Great Earth Tiger dan suku Silver Moon Wolf yang telah ditemui Xiaoyan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga dua bintang asli Douzun. Selain itu, selain dua orang ini, ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiaoyan sudah bertemu yang pertama dan baru saja menemukan yang terakhir. Namun, kekuatan sesepuh ini jelas cukup kuat. Aura tersembunyi itu sepertinya tidak lebih lemah dari siapapun. Dengan cara ini, hanya kelompok mereka ini yang memiliki 5 ahli kelas Douzun. Barisan ini bisa dianggap menakutkan. 5 Douzuns, Xiaoyan mengusap jarinya dengan lembut. Dia menghitung sedikit sebelum menghela nafas lega. Barisan ini memang cukup kuat tetapi jika pihaknya menambahkan wayang langit dan 10 boneka yang baru saja dia peroleh, mereka akan dapat memblokir 6 Douzuns. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Douzong, mereka tidak dianggap kelas berat. Gadis kecil, nadamu sangat arogan. Jika kamu ingin merebut sesuatu, pertama-tama kamu harus melewati aku yang dulu ini. Xiong Zhan tertawa ganas. Dia meraung ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Aura yang ganas segera menyebar, menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Douzun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Jadi itu adalah beruang naga kuno. Anda benar-benar berani bertindak sombong dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berambut putih itu melirik ke arah Xiong Zhan yang besar dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Suara dingin baru saja terdengar ketika Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunze melangkah maju dalam Usion. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura yang luas dan kuat berada di puncak kelas Dou. Zun bintang 3 tersapu tanpa menahan, menyebabkan seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apa menurutmu pihak kita tidak memiliki Douzuns? Melihat ini, Lei Zunze tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku Harimau Bumi Besar dan suku Serigala Bulan Perak. Aura megah menyebar tanpa kompromi. Dalam sekejap, atmosfer seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia melirik aura ganas kelompok Lei Zunze. Setelah itu, dia mengedipkan jarinya dan wayang langit emas gelap muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. 10 boneka iblis bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan, menyebabkan mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk.
Ke-11 boneka baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Junze tanpa sadar bergerak sedikit. Kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa. Kombinasi ke-10 boneka itu bisa bertarung melawan Doujun Bintang 2. Hari ini, saya akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Sosok Xiao Yan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng Qing'er berubah sedikit saat dia merasakan aura Xiao Yan yang sangat kuat. Dia mengertakkan gigi. Ada keengganan untuk menerima ini di matanya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, yang terakhir telah melemparkannya jauh di belakangnya. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan kuat tersebar di langit. Aura hampir 10 elit Doujuns meletus pada saat yang sama. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli Wind Lightning Pavilion tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mata sedingin es pria berambut putih itu menatap Xiao Yan di udara. Melihat dari segi aura saja, sisi mereka jelas agak dirugikan. Kelompok Xiao Yan mungkin tidak banyak jumlahnya tetapi semua aura mereka cukup kuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Penatua Huangxuan, sepertinya kami hanya bisa mengundang Anda untuk campur tangan kali ini. Pria berambut putih itu menghirup udara dalam-dalam. Matanya tiba-tiba beralih ke pria tua berjubah hitam, yang pada akhirnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan berbicara dengan hormat. Iya, tetua jubah hitam itu mengangguk dengan lembut. Matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu berisi panas api yang melompat ke dalam. Dia bergumam, buah asal naga Phoenix. Tampaknya surga benar-benar ingin memberkati suku kami. Kami benar-benar telah bertemu barang misterius legendaris di tempat seperti itu. Pria tua berjubah hitam itu perlahan mengambil beberapa langkah ke depan setelah tawanya terdengar. Setelah dia melangkah maju, aura agung yang tidak jelas tiba-tiba melonjak. Pada saat dia mengambil langkah keempat, auranya benar-benar telah menembus ke level bintang 5 Doujun. Generasi muda, aku yang dulu masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kamu pergi sekarang. Suara samar lelaki tua berjubah hitam itu seperti guntur surgawi yang geram. Itu mengguncang seluruh ruang ini sampai bergetar. Bintang 5 Doujun, kelompok Xiao Yan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tenggelam. Tanpa diduga, lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya akan menjadi yang terkuat di antara mereka dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Tidak heran jika Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu, orang tua ini bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Huo Junze sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah Xiao Yan. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Doujun sangat besar. Huangxuan ini telah membalikkan situasi hanya dengan mengungkapkan dirinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan item misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, lagi pula, hanya Doujun bintang 5 yang tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku kembali. Kalimat terakhir Xiao Yan tidak disembunyikan dengan cara apapun. Itu langsung menyebar dengan ditemani angin kencang. Orang yang keras kepala. Kalau begitu, tetaplah di sini. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang seperti pohon mati itu perlahan berubah menjadi sangat dingin. Dengan kekuatan bintang 5 Doujun, itu cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak ingin melawan, pihak lain tidak dapat menyalahkannya karena mereka menolak untuk menerima tawaran baiknya. Serang, jangan biarkan mereka hidup. Suara padat dari pria tua berjubah hitam telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Mata kelompok Lei Junze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serahkan pria tua berjubah hitam itu ke wayang langit. Rasa dingin juga melonjak di mata Lindong. Orang yang paling merepotkan untuk ditangani di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam itu. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak layak untuk dikhawatirkan. Xiao Yan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Menyusul penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah kaki mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu untuk sementara dapat menambah kekuatan boneka lainnya ke boneka di tengah formasi.
Untungnya, Xiaoyan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini ketika dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Makanya, dia tidak panik saat menggunakannya. Hah! Teriakan keluar dari dalam tenggorokan Xiaoyan. Wayang langit bergerak dan bergegas ke dalam formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju wayang langit di antara mereka. Menyerang, ekspresi sesepuh berjubah hitam tanpa sadar tenggelam saat melihat tindakan Lindong ini. Ia pun sempat menyaksikan keunikan formasi wayang golek ini tadi. Segera, dia menjerit tajam. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin deras yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Pertama-tama kau harus melewati diriku yang dulu jika ingin merebut sesuatu. Xiongzan melolong dengan marah ketika dia melihat semua orang bergegas dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjak kakinya di tanah dan tanah itu bergetar saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan pegunungan dan membelah tanah. Izinkan saya yang dulu untuk merasakannya hari ini. Kepala harimau bumi besar tertawa dingin ketika raungan harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang menuju Xiongzan. Lihat ayahmu ini meledakkan kepalamu dengan pukulan. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiongzan. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan hebat dengan kepala Greater Tiger tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze itu padaku. Dokter peri kecil melihat pertempuran besar yang intens yang telah meletus hampir seketika. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Lei Zunze, yang sedang mengisi dengan cahaya petir yang terang. Dia menjerit pelan dan tubuh indahnya keluar. Setelah itu, dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu padaku. Xiaoyan, orang dari suku Heaven Demon Phoenix itu akan ditinggalkan untuk kau tangani. Tian Huo Zunze juga pindah. Dia langsung memblokir elit suku Silver Moon, Douzun. Aura yang luas dan kuat menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiaoyan juga mengangguk sedikit saat dia menyaksikan medan pertempuran yang dengan cepat terbentuk. Dia melirik pria berambut putih, yang sedang berjalan di udara. Senyuman dingin muncul di wajahnya. King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan? Pria tua berjubah hitam menyapu matanya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er berkedip sedikit. Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan mengalir ke matanya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Elder, yakinlah. Serahkan padaku. Ya, apakah kami berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan bergantung pada Anda. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa dari bintang 5 Douzun benar-benar meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh wayang setan langit. Setelah menuangkan sejumlah besar energi, warna emas gelap wayang langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Mengaum, raungan rendah yang kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan boneka setan langit setelah sinar terakhir dari cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong milik itu telah diserap oleh cahaya kemasan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh berjubah hitam itu bergegas mendekat. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka iblis bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas, semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikan diriku yang dulu. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat dia melihat wayang langit-langit, yang telah berubah menjadi cahaya kemasan. Tinjunya terkepal dan dia melayangkan pukulan tanpa gerakan yang bagus. Dentang, keduanya bertabrakan dengan keras. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Douzong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang sisa dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak bisa menahannya. Pertempuran di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh sesepuh berjubah hitam itu bergetar. Dia melihat wayang langit-langit, yang telah mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan menakutkan yang terakhir bahkan menyebabkan dia diam-diam terkejut. Sebuah boneka sebenarnya mampu mencapai level ini.
Sungguh luar biasa. Selama pria tua berjubah hitam dan wayang langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih itu juga muncul di udara di atas altar. Matanya sinis saat dia menatap Xiao Yan dan tertawa. "Xiao Yan, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar. Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda." Pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar ke seluruh langit. Dari tampang kekuatannya, dia sebenarnya adalah bintang 2 Douzun. Dia memang satu bintang lebih kuat dari Xiao Yan. Pria berambut putih itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya setelah suara tawa keras terdengar. Cahaya keemasan yang cerah melonjak. Segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan kaki dibentuk dengan cara seperti kilat. Setelah itu membawa kesombongan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xiao Yan di atas altar seperti petir. Suara rendah dan dalam dari udara yang terlempar keluar dari manapun tinju itu lewat. Pukulan tiran surga Phoenix. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dia juga muncul di udara. Segel dengan cepat diganti dengan tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan juga muncul dengan kecepatan seperti kilat. Membalikkan segel tanah, segel telapak tangan yang cerah muncul di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu, tiba-tiba ia berlari keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tangan cahaya keemasan dari pria berambut putih itu. Segera, badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan yang hebat. Bang! Angin menyebar. Bahu Xiao Yan hanya bergetar sebelum dia menyelesaikan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih di langit dan berbicara dengan lemah, "Saya tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Kamu juga tidak terkualifikasi. Aku hanya akan melihat betapa kerasnya mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti." Pria berambut putih itu tertawa dingin. Kilatan tajam melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap burung Phoenix menyebar. Sayap burung Phoenix mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berlipat ganda. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Teknik tinju sombong mengalir tanpa ditahan. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata Xiao Yan saat dihadapkan pada badai seperti serangan pria berambut putih itu. Douki yang luas dan perkasa dengan cepat diedarkan di dalam tubuhnya. Nyala api ungu coklat itu seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit, itu akan diterima dengan paksa olehnya dengan metode langsung. Bintang Douzun belaka masih belum memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiao Yan mundur. Bang bang bang. Dua sosok di langit secara langsung memulai pertempuran fisik paling intens dan kejam. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan menyebabkan udara di sekitarnya runtuh selama setiap pertukaran. Suara angin deras yang tajam terus terdengar tanpa henti. Wajah pria berambut putih itu secara bertahap menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Tubuh aslinya adalah Heaven Demon Phoenix dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, Xiao Yan tidak merasakan ketidaknyamanan saat bertabrakan langsung dengannya. Sebaliknya, Xiao Yan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisik yang terakhir tidak kalah dengannya. "Saya tidak percaya bahwa Anda, manusia biasa, benar-benar berani bersaing dengan saya, Heaven Demon Phoenix, dalam hal kekuatan tubuh fisik." Kekejaman melintas di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiao Yan masih tidak mundur dalam menghadapi serangan sengit oleh pria berambut putih ini. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya saat saling bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras beberapa saat kemudian. Tempat di mana mata Xiao Yan menjadi fokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini, dia menggigit jarinya dan meneteskan darah segar berwarna ungu samar darinya. Segera, darah itu tertahan di depannya. Wajah Feng Qing'er muram saat dia melihat darah. Jarinya diwarnai. Dengan itu, setelah itu, ia mulai menggambar dengan lembut di depannya. Sesaat kemudian, simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada teriakan Phoenix samar bergema di seluruh tempat ini. Tangisan Phoenix ini mungkin sangat samar tetapi itu menyebabkan jiwa kelompok Xiao Yan bergetar hebat saat jatuh ke telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur. Feng Qing'er dengan hormat berlutut di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini turun dari langit sebelum perlahan mendarat di dataran merah cerah. Bang! Tanah itu tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan saat ini. Dengan goyangan tulang-tulang ini, aura sunyi yang berasal dari zaman kuno mulai tiba-tiba menyebar. Douki yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiao Yan tiba-tiba mulai sangat lamban.
Ini adalah sisa kekuatan dari Phoenix Surga Kuno. Wajah kelompok Xiaoyan segera berubah saat merasakan kekuatan besar aura ini. Tidak perlu memanggil mereka. Mereka semua buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Wajah mereka sangat jelek. Aura sunyi ini perlahan naik. Akhirnya, itu membungkus tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang agung, bersama dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia, bergegas menuju kelompok Xiaoyan di atas altar. Dalam menghadapi energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan juga tiba-tiba tenggelam. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang halus perlahan muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada Phoenix Surga Kuno saat ini. Jiwa leluhur surga Phoenix ya, sayangnya, jiwa leluhur naga Void kuno ini sepertinya sedikit lebih kuat. Cahaya keemasan datang dari segala arah. Setelah itu tiba-tiba larut ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan penghancur itu lenyap. Kelompok Lindong mengungkapkan ekspresi terkejut dia melihat sosok kecil yang indah di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, surga kuno Phoenix sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Tianhuo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya melihat tulang besar di dataran dan hatinya sedikit gemetar. Tidak disangka naga Void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya kedua orang besar ini setidaknya berada di kelas Doseng ketika mereka masih hidup. Naga Void kuno, Ziyan, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil segera menyebabkan ekspresi kaget melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba ingat bahwa agar kelompok Xiaoyan dapat memasuki penghalang spiritual binatang ini, pasti ada seseorang yang memimpin jalan. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk terkuat di Magical Beast, naga kekosongan kuno. Namun, naga Void kuno sangat jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Xiaoyan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan tiba-tiba dari Ziyan, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan naga Void kuno yang sebenarnya. Jangan panik, naga Void kuno ini masih anak-anak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip-kedip dengan cepat. Dia melihat kepanikan di wajah semua orang sebelum sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Qing'er, serang. Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng Qing'er di langit dan menangis dengan tegas. Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sebenarnya ingin menyerang dan membunuh naga Void kuno. Sepertinya tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga Void kuno menemukan bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan dihadapkan pada ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng Qing'er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur iblis kuno Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng Qing'er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera, pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu. Cahaya emas surga Phoenix dengan cepat terbentuk. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan seluruh langit bergetar karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah dibentuk sebelum menutupi matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayang-bayang yang sangat besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat, dihadapkan dengan serangan yang menakutkan. Ziyan, yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, maju 2 langkah lambat. Tangan kecilnya menghadapi burung Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan kepalan ini, kelompok Xiaoyan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong itu runtuh. Lubang kosong hitam gelap seluas 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu, yang begitu dalam bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Mengaum, Lam Ziyan ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Yang terakhir berjuang dengan semua kekuatannya.
Cahaya keemasan cerah yang terus dipancarkan itu seperti matahari. Istirahat. Wajah Feng Qing'er menunjukkan pucat saat dia merasakan situasi burung phoenix emas. Seteguk darah segar yang berisi warna ungu dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim keluar angkasa. Dalam sekejap, itu telah melekat pada tubuh burung phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke nyala api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh burung phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan bersinar terang saat burung phoenix mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Menghadapi phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Ziyan sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar ditembakkan dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat itu memperlihatkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah phoenix emas. Segera, tubuh naga itu dipelintir dan menjadi seperti ular piton besar yang terikat erat dengan tubuh besar burung phoenix emas. Bang! Wajah kecil Ziyan sedingin es. Tangan kecilnya terentang. Segera, itu dikepal dengan keras. Retak. Setelah itu mengepalkan tangannya, tubuh besar naga kosong kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan phoenix emas menjadi potongan-potongan klaster cahaya berwarna emas. Gruk, wajah Feng Qing'er menjadi sangat putih saat burung phoenix emas itu hancur. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat tersebar. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur. Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur benar-benar mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati dari sesepuh berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan tersebar dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang bisa menyangka bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga void kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tetap berada di dalam penghalang spiritual binatang ini. Elder Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di dalam hati mereka setelah melihat bahwa Feng Qing'er, yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya, dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata pria tua berpakaian hitam itu berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Pergi." Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga phoenix. Pria berambut putih itu enggan berkata saat mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius seperti yang dia minta. Pria berambut putih itu membosankan. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiaoyan tidak kalah dengan mereka. Sekarang mereka memiliki bantuan tambahan dari naga void kuno, pihak mereka sudah jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah asal naga phoenix? Cepat pergi. Mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kami akan memiliki banyak kesempatan. Orang tua berjubah hitam itu sangat tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti saat melihat ini. Kami akan mengizinkan kalian semua untuk sedikit lebih lama. Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat altar dengan mata setan sebelum mundur. Ziyan mendengus dingin ketika dia melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melayangkan pukulan ke seberang ruangan, hanya untuk mendengar suara gemuruh yang teredam. Garis retakan spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng Qing'er. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang bertiup kencang dengan cara seperti kilat. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melontarkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan hebat dengan garis retakan spasial yang menuju ke arahnya. Gruk, tabrakan ganas itu langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang itu, menyerapnya keluar dari tempat itu.
Cepat pergi. Sebuah suara serak dengan tergesa-gesa dikirim ke telinga Feng Qing'er dan sisanya sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang itu. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu gagal menerima satu pukulan pun dari Ziyan pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retak dengan semua upaya mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika mereka menyaksikan lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing, yang baru saja kehilangan rumah mereka. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ziyan. Naga Void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang tersisa sebenarnya bisa menjadi sekuat ini. Tubuh Ziyan bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang itu. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya juga sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya saat melihat ini. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu menjadi beban bagiku. Ziyan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat. Namun, suaranya agak serak. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi. Iya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Ziyan dan berkata, tenang, orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Setelah mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix apapun yang terjadi. Ziyan berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun ini. Tampaknya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya, jika naga Void kuno dapat mengirimkan beberapa ahli dalam suku tersebut, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Xiaoyan dengan lembut mengangguk dan berkata, kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama. Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Ziyan saat memancarkan cahaya intens yang menyilaukan. Segera, buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan warna ungu keemasan yang mengalir di tangan Ziyan. Setelah itu memasuki tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Ziyan saat buah itu menghilang. Penampilan itu secara mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi dari benda ini terlalu menakutkan. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuh saya. Pada saat itu, saya harus meminta sesepuh dalam suku untuk membantu menghadapinya, bisik Ziyan. Karena kita sudah mendapatkan barang itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Do kelas Tian di area lain dari sisa-sisa. Xiaoyan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Do kelas Tian itu. Semua orang mengangguk saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada artinya lagi yang tersisa di sini. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Xiaoyan sekali lagi melirik ke dataran ini, di mana surga kuno Phoenix dan naga Void kuno telah mati. Jari-jarinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang itu. Ziyan di samping secara acak menarik garis retak dengan tangannya dan kelompok Xiaoyan bergegas keluar melalui celah tersebut. Cahaya keemasan bersinar di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Douki segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Douki hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka parah. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat hutan kosong saat dia tertawa. Iya, dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu sekitar tempat itu dan samar-samar mereka bisa mendengar suara dari beberapa pertempuran hebat dan raungan binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu mungkin disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu.
Keributan menjadi semakin besar. Cepat atau lambat itu akan mengganggu magical beast yang kuat di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalur yang telah mereka ambil sebelumnya. Ziyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiao Yan yang bergegas keluar hutan. Mata beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Xiao Yan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Kelompok Xiao Yan bergegas menuju ke arah mereka berasal. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi tidak terhalang. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Xiao Yan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat itu, kelompok Xiao Yan tidak menemukan jejak kelompok Feng Qing'er. Sepertinya mereka telah pergi dengan cara lain. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa menyesal. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya memasuki kondisi lemah karena cedera pria tua berjubah hitam itu. Itu adalah kesempatan yang baik untuk memukuli seekor anjing saat tumbang. Gemuruh. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiao Yan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiao Yan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu, mereka menutup pintu dengan rapat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Setelah itu, mereka melihat koridor yang sudah berantakan ini dan kamar-kamar di kedua sisi. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu biadab. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya. Mari berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar. Petik 2. Xiao Yan merenung sedikit. Setelah itu, dia menemukan arah mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Ziyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti saat melihat ini. Koridor ini jelas telah dicuci dengan kasar sekali selama kelompok Xiao Yan memasuki hutan kuno. Lingkungan sekitar tidak hanya masa yang lengkap tetapi kamar-kamar yang semula bersih itu juga telah dihancurkan sampai menjadi seperti reruntuhan. Itu menyebabkan seseorang terus menggelengkan kepalanya saat melihat mereka. Setelah melihat bahwa jalannya sudah rusak hingga sedemikian rupa, kelompok Xiao Yan juga tidak lagi tertarik untuk terus memandangi mereka. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju tengah aula besar. Xiao Yan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di mana-mana selama mereka bergegas lewat. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini sepertinya sedang terburu-buru menuju ke arah tertentu. Sebuah pikiran juga terlintas di hati kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obatnya, Xiao Yan tiba-tiba mengendus aroma yang akrab setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya saat dia dengan lembut berkata, selain itu, ini adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika saya menebak dengan benar, itu pasti ruang pil yang menyimpan pil obat. Oh, hati semua orang tertarik ketika mendengar kata, pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang besar di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Daya pikat itu berlipat ganda. Ayo pergi. Saya juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihatnya. Xiao Yan sadar bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia langsung tertawa saat jari-jari kakinya menginjak tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyusul kelompok di depan dalam beberapa saat. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiao Yan. Semua orang tampaknya menjadi pekerja keras di bawah daya pikat pil obat kuno. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun, beruntung Xiao Yan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Balai Pil. Xiao Yan dengan lembut membacanya di mulutnya. Matanya beralih ke bawah. Pada saat ini, pil hall ini sudah ditemukan.
Secara samar-samar orang bisa melihat cukup banyak sosok manusia yang mencari-cari di mana-mana. Ayo pergi, Xiao Yan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung luas ini. Kisah pertama balai pil ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia dengan barbar menerobos masuk ke ruang penyulingan pil itu seperti bandit, menjarah segalanya. Kadang-kadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka memperebutkan pil obat. Mata Xiao Yan secara acak menyapu cerita pertama ini sebelum kehilangan minat. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam pil hall. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi Little Fairy Doctor berubah sedikit ketika mereka memasuki cerita kedua. Dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, kamu harus memberi semua orang penawar jika kamu memilikinya. Ada racun di udara di sini. Kelompok Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menarik napas beberapa kali dan benar-benar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pantas saja, cerita kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada orang yang tertangkap olehnya. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dan segera berhenti di beberapa mayat di tempat yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas adalah beberapa orang yang sayangnya diracun sampai mati. Xiao Yan mengeluarkan beberapa penawar yang biasanya dia saring dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru kemudian dia berkata, ada 3 cerita di pil hall ini. Ini hanyalah cerita kedua. Sepertinya harta karun sebenarnya ada di cerita ketiga. Namun, karena cerita kedua memiliki udara yang beracun, sepertinya cerita ketiga tidak akan terlalu damai. Setiap orang harus berhati-hati. Semua orang mengangguk setelah mendengar pengingat Xiao Yan. Hanya dokter peri kecil yang meringkuk dan tersenyum. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok melakukan pencarian singkat di tingkat kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang tidak berkadar tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah tak terduga meski mencari sebentar, kelompok Xiao Yan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju cerita ketiga, saling mengingatkan sebelum memasukinya. Cerita ketiga dari pil hall ini sangat luas. Ada berbagai ruang pil dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Entah itu dalam hal dekorasi atau kemegahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 cerita di bawah ini. Udara beracun di sini sangat padat, apalagi bisa mengikis doki di dalam tubuh seseorang. Hati-hati, dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Dia merasakan bahwa udara bercampur dengan racun yang kuat ketika dia tiba. Segera, dia mengeluarkan pengingat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di cerita ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga ada di kelas Dousong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan menerobos ke lantai 3 hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Xiao Yan, yang tiba-tiba memasuki tempat ini, tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu apakah cerita ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Jika ya, itu akan sangat gila. Mata Tianhuo Zunze menyapu kamar pil di sekitarnya saat dia tertawa. Sepertinya tidak mungkin untuk memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga sangat langka bagi seorang elit Douseng. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan masuk. Ukuran kamar pil ini cukup besar. Dikarenakan belum dilindungi oleh orang lain, masih tampil cukup rapi dan rapi. Setelah Xiao Yan menggeledah tempat itu, dia menemukan formula obat kuno. Dia melihatnya sekilas sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut secara detail. Selain ramuan obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang secara samar-samar merembes keluar, sepertinya pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang pengaruhnya terhadapnya. Xiao Yan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiao Yan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 kamar pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok. Untuk Xiao Yan, bagi seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Berderak, kelompok Xiao Yan sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut.
Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit dirajut. Dibandingkan dengan kamar pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari tampangnya yang terlihat berantakan ini, sepertinya sudah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi, Xiao Yan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu interior. Dia melambaikan tangannya dan baru saja hendak berbalik dan pergi ketika sesosok kulit putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Munculnya sosok kulit putih yang tiba-tiba juga menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Douqi pada dasarnya diedarkan di dalam tubuh mereka pada saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka kaget, itu hanyalah seekor binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik ke arah anak kecil yang bulat dan hendak membawa yang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di dalam hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana mungkin seekor binatang kecil yang lucu dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap anak kecil bulat ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai menonjol seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiao Yan ini. Namun, sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Sebuah mulut penuh kata-kata vulgar tiba-tiba dan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Sialan, orang ini sebenarnya pil obat. Pil obat. Semua orang tercengang saat mendengar kekasaran Xiao Yan ini. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju itu. Pada saat ini, yang terakhir menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas. Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Dokter peri kecil bergumam, saya pasti benar, saya tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam itu. Sebelumnya, saya pikir itu dikeluarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, saya menemukan bahwa aroma pil sedang dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan panas membara yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang bisa berubah wujud dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng. Tidaklah aneh jika terjadi sesuatu seperti ini, kata Tianhuo Zunze. Dia langsung tersenyum pahit. Dia tidak pernah bisa melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang seumur hidupnya. Paling banyak, dia hanya membaca dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang memiliki 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiao Yan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, jika saya menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya menjadi pil obat yang telah mengalami petir pil 8 atau bahkan 9 berwarna. Itu sangat dekat dengan pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 8 warna, semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Douqi saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat dari tingkat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa iblis tua tidak dapat memblokir. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan semua cara mereka untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan di dalam kelas Dousun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Xiao Yan segera pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang merupakan harta karun yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih.
Jika berita itu menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama bagi semua orang. Xiao Yan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiong San. Yang terakhir juga mengerti Xiao Yan setelah melihat ini. Dia perlahan mengambil kembali beberapa tema dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia berjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiong San. Dengan penjaga yang ganas, bahkan jika orang lain mengubah benda di dalamnya, mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi pastinya. Selain itu, inilah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiao Yan. Haruskah kita menangkap anak kecil ini? Ziyan berbicara dengan gembira setelah melihat Xiong San menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Anak kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi, tetapi ini bukan pesta yang menyenangkan untuk disinggung. Jika ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam pil hall yang begitu besar tanpa auranya sebagai arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap bocah kecil ini. Kamu punya metode? Dokter peri kecil bertanya tidak yakin. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah anak kecil seputih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil seputih salju. Itu berguling-guling. Yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, itu tidak menelannya, tindakan yang agak melebihi harapan Xiao Yan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya kembali. Dari tindakannya, jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya tanpa sadar tertawa. Binatang kecil ini, benar-benar tidak memberikan wajah apapun, sepertinya itu dibesarkan oleh pil obat tingkat tinggi itu. Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa mengambil pil obat tingkat 6 yang telah dia perbaiki dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, benda itu telah mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya yang lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara tegukan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiao Yan. Lidah lembut merah muda itu berulang kali menjulur dan menarik diri seperti anjing kecil. Jelas, dia belum makan sampai kenyang. Sukacita muncul di hati Xiao Yan saat melihat ini. Catatan buku kuno benar, binatang pil jenis ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode terbaik. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju itu. Yang terakhir tidak menolak salah satu dari mereka yang datang karena menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, kewaspadaan di dalam mata bahwa binatang kecil yang biasa melihat Xiao Yan itu juga secara bertahap berkurang. Ini terlalu banyak menyia-nyiakan, bukan? Tian Huo Zunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiao Yan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini digunakan sebagai pakan. Tidak ada pilihan. Mulut anak kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk makan pil obat di bawah tingkat 6, Xiao Yan juga merasa agak tidak berdaya. Dia telah meremehkan pilih-pilih binatang pil ini terhadap makanan. Tian Huo Zunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Xiao Yan membuang satu pil demi pil. Untungnya, pil obat ini tidak dilemparkan tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Setidaknya, binatang kecil seputih salju itu tidak lagi melawan mereka. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiao Yan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan menyebabkan dia merasakan jantungnya berlumuran darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat tersebut. Namun, semuanya telah menghilang di bawah suara mengunyah binatang pil yang berdecit. Untungnya, pengeluaran ini tidak ada habisnya. Sementara Xiao Yan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat.
Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil seputih salju. Mata binatang yang cerdas itu menatapnya. Tampaknya berniat untuk berjalan tetapi ada banyak orang di sisi Xiao Yan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiao Yan, yang melihat adegan ini, akhirnya sadar bahwa inilah saatnya untuk menggunakan taktik yang kejam. Selama orang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan sementara dianggap sebagai pemilik binatang pil ini. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bundar yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas berlama-lama di dalam botol giok. Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas saat digantung di dalam botol giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini secara alami merupakan pil obat tingkat tertinggi yang saat ini dimiliki Xiao Yan. Itu adalah pil sekering darah tumbuh tulang yang telah memanggil petir pil 5 warna ketika dia memperbaikinya kembali di pil gathering. Mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran saat pil obat ini muncul. Dengan segera, kaki depannya bermunculan di atas meja. Tubuh bulatnya menarik busur di udara dan menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cemas. Senyuman brilian muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Anak kecil, kamu telah mengambil umpan, binatang kecil seputih salju itu membuat busur di udara. Namun, saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. Anak kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini. Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu, mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. Anda mencari kematian. Ekspresi Xiao Yan suram, tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat bertahan di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam Xiao Yan. Bang! Sosok bayangan hitam itu tidak takut dalam menghadapi serangan Xiao Yan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan dengan tangan Xiao Yan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, ia melompat ke atas balok dengan cara yang kuat dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata, saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut denganku? Xiao Yan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di atas mereka. Kamu lagi. Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang menyerang Ziyan saat itu. Dasar wanita yang berani menyerang bibi nenek ini. Apakah kamu lelah hidup? Ziyan juga mengenali orang ini dan dia meraung dengan marah. Sial, gadis ini sangat jahat. Aku yang dulu menjadi linglung karena lampu hijaunya miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk. Xiong Zhan juga masuk dan menangis dengan marah. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalur mundur orang bayangan hitam ini. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Aku sudah mengejar binatang ini sejak lama. Anda adalah orang-orang yang merebutnya. Namun, Anda ingin menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Sosok bayangan hitam itu segera tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Jelas, sosok itu seorang wanita. Selain itu, kemungkinan dia masih sangat muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar dari orang yang begitu muda dan luar biasa di Central Plains. Ekspresi Xiao Yan suram, sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun, dia masih tanpa kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan terlalu banyak ahli tersembunyi di Central Plains. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya lebih dulu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskan pilbis dan melihat ke sisi mana ia akan berlari. Ziyan berteriak. Orang bayangan hitam itu dengan lembut mendengus di hadapan teriakan Ziyan. Namun, tangannya yang menggenggam binatang pil itu tidak sedikit pun rileks. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan anak kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain.
Aku tidak akan menyerahkan Pilbis. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang." Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di wajah suram Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang sangat kuat ini memberinya perasaan yang aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu seluruh tempat dalam upaya untuk menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Binatang pil ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk maju ke level 9 tingkat legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Bahkan melampaui Tianzun dari aula jiwa akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah, menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan panas yang tajam langsung menghantam dengan keras ke arah kepala yang terakhir. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan. Langkah kakinya ditarik ke belakang dengan gesit dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku. Tangisan dingin orang bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka menjerit keras di Usion. Lebih dari selusin angin kencang yang tak tertandingi menghantam Xiaoyan. Kehati-hatian muncul di hati Xiaoyan saat cahaya hijau dari bayangan hitam muncul. Makanya, dia mungkin akan terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tetapi dia tidak panik. Tubuhnya berkelebat seperti hantu dan menghindari angin palem yang datang dari segala arah. Namun, sebagai hasilnya, dia juga mundur beberapa langkah. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selusin sosok berpakaian hitam berdiri di udara. Alisnya tanpa sengaja dirajut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Douzun. Mereka yang berada di belakang semua ahli di puncak kelas Douzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Xiaoyan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Ziyan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan dapat menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli terkontrol ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiaoyan dengan hati-hati memandang para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka tetapi mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Sungguh teknik yang aneh, hati Xiaoyan terasa dingin ketika dia menemukan adegan ini. Awalnya, dia mengira wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit memurnikan boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di dalam hati Xiaoyan menjadi semakin dalam. Meski merasa takut, dia masih harus mendapatkan Pilbis. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan daya pikatnya. Selain itu, dua Douzuns dan lebih dari selusin puncak Douzong tidak dapat menghalangi dan memaksanya kembali. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Little Fairy Doctor sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi muncul. Perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Saya ingin melihat metode lain apa yang Anda miliki.
Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia muncul di depan bayangan hitam dengan gaya seperti kilat. Angin panas yang bertiup tiba-tiba bertiup seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat oleh Xiaoyan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Doki yang pertama sangat aneh. Setelah itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada banyak masalah. Saat ini, dia terluka. Jika dia mengalami pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang di dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya ditempatkan bersama dan itu membentuk segel aneh dengan cara seperti kilat. Merampas jiwa. Teriakan dingin dipancarkan dari mulut bayangan hitam itu. Lampu hijau terang segera melesat dan menyinari tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin saat cahaya hijau ditembakkan. Nyala api berwarna ungu kecoklatan bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat saat lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiaoyan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiaoyan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan dalam menghadapi taktik ini oleh wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama beberapa tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Bang! Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras di sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki lampu hijau yang berkedip di atasnya ketika dia akan diserang. Lebih dari setengah kekuatan diblokir. Kekuatan pukulan dari Xiaoyan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakut-nakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. Serahkan Pilbis. Ekspresi Xiaoyan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan pukulan. Dia dengan cepat mengejar. Betapa tinju angin meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh orang bayangan hitam itu. Dalam mimpimu, meskipun bayangan hitam terus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Lampu hijau menyala. Binatang pil di tangannya dengan aneh menghilang. Dengan segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Lampu hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil berwarna hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor yang lain saat mereka mengelilingi mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau muncul, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiaoyan sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat di alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia bergerak dan pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba ia keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Bang! Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya, perlahan menghilang. Kekuatan sisa juga dengan keras mengalir ke topeng hantu sosok manusia hitam. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini langsung mengirim sosok bayangan hitam itu terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiaoyan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Setelah itu berhenti di tenggorokan yang terakhir. Suara sedingin es muncul, apakah kamu akan menyerahkan Pilbis sekarang? Tidak, orang bayangan hitam itu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap dengan marah pada Xiaoyan di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di hati Xiaoyan saat mendengar ini. Dia memalingkan matanya dan akan berteriak dengan marah ketika dia terkejut. Di bawah topeng hantu adalah wajah berbentuk melon yang sangat indah.
Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini tapi sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat indah dan hijau. Namun, jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan setan dan misterius. Murid bunga ular 3 giok hijau. Xiao Yan langsung menghirup udara dingin saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu, King Lin, murid bunga ular 3 giok hijau adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, itu kemungkinan bahkan lebih langka daripada tubuh racun menyedihkan Little Fairy Doctor. Xiao Yan baru saja melihat 3 murid bunga ular hijau giok sekali selama bertahun-tahun ini. Itu terjadi pada saat dia berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang didirikan kakak laki-laki dan perempuannya saat dia berlatih di dalam kekaisaran Jiama. Namun, pemilik dari Triple Jade Green Snake Flower Pupils saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan orang ularnya. Saat itu, Xiao Yan tidak pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengadu masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak hanya membantunya keluar dari rasa takutnya tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di gurun, dia menemukan bahwa gadis kecil ini telah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Xiao Yan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya menyelamatkannya. Pada saat terakhir, bagaimanapun, anggota dari apa yang disebut Istana Ular Langit akhirnya turun tangan dan merebutnya. Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa Istana Ular Langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiao Yan selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah King Lin. Di saat yang sama, dia juga pemilik dari Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Gadis itu juga terkejut saat mendengar seruan dari mulut Xiao Yan. Matanya sangat terkejut saat dia menatapnya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Kejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia tidak pernah ahli bahwa lawan ini, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil itu sejak saat itu. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari belakang kemudian tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap cantik. Seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya sejak saat itu. Apa itu? Little Fairy Doctor dan yang lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tajam ke wajah melon yang indah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia memindahkan penguasa suan berat dari tenggorokan King Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa, "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini?" King Lin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa suan berat besar di depannya. Alisnya terangkat. Hal ini memberinya perasaan akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, gurun tager luas, perusahaan mercenari gurun logam. Xiao Yan tersenyum menatap King Lin sambil berpikir keras dan dengan tertawa teringat. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar ketika mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung membelalak. Dia menatap Xiao Yan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap. "Xiao, Tuan Muda Xiao Yan. Kamu akhirnya ingat ya?" Xiao Yan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala King Lin. Dia menghela nafas, "Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa." Wajah dan mata King Lin langsung memerah dan lembab saat kepalanya digosok oleh Xiao Yan. Hatinya mengerti dengan jelas bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Sky Serpent Mansion, dia juga menyadari bagaimana Xiao Yan mengambil risiko besar untuk pergi ke klan Mo, untuk menyelamatkannya. Dia sudah menangis lama sekali karena ini saat itu. Saat itu, dia masih gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiao Yan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bersedia mengambil risiko seperti itu untuknya, seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini, yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi yang telah berbalik arah ini. Semuanya tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiao Yan lebih awal dari King Lin. Namun,
Pada saat itu, dia pergi ke Kekaisaran Chuyun sendirian. Secara alami, dia juga belum melihat King Lin. Situasi apa ini? Ziyan bergumam. Ziyan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. Kamu tidak terluka, kan? Xiao Yan teringat akan pelayan wanita kecil yang pemalu saat melihat ke arah King Lin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. Aye, aku baik-baik saja. Xiao Yan, King Lin berbicara dengan agak terburu-buru. Karena ingatan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan yang kuat dari ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyuman Xiao Yan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang keras. Jika kamu bukan milikku, kamu bisa memanggilku kakak Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa King Lin tidak dapat mengucapkan kata-kata, Tuan Muda, yang dia ucapkan dengan lancar saat dia melihat cara King Lin ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, King Lin bukan lagi pelayan wanita muda itu. Dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang matang, sepertinya tidak ada orang di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap, masih memanggilmu Tuan Muda Xiao Yan. Aku suka memanggilmu ini. King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tangannya disilangkan dengan cemas. Bagaimana sikapnya ini terlihat seperti pembunuhan yang telah menjungkir balikkan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Xiao Yan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap King Lin saat dia berkata, saat itu, kamu diselamatkan dari tangan klan Mo tapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Aye, mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Sky Serpent Mansion. Namun, sesepuh yang mencocokkan saya dengan anak tertua dari kepala suku sebelumnya. Saya tidak mau jadi saya akhirnya diam-diam melarikan diri, King Lin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun, semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke Central Plains. Karena dia tidak ada hubungannya, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan orang tertentu yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena murid bunga ular 3 giok hijau, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai merayu dia. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah Tuan Muda, yang juga muda pendiam, sementara dia masih seorang pelayan wanita muda yang tak berdaya saat itu. Dia benar-benar akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang yang mereka alami dan temui. Ketika mereka berada pada titik terendah dalam hidup. Ini karena orang-orang dan peristiwa pada saat itu benar-benar mampu meninggalkan kesan yang tidak bisa dihilangkan jauh di dalam hati seseorang. Untungnya, surga memberi penghargaan kepada mereka yang teguh. Orang yang dia temukan bertahun-tahun ini akhirnya muncul di hadapannya ketika dia tidak menduganya. Itu, Tuan Muda Xiao Yan, ini, King Lin menyilangkan tangannya. Cahaya hijau tiba-tiba muncul di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera memperlebar langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan begitu dilepaskan. Itu gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat memandang King Lin. Xiao Yan menggosok binatang pil di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, apakah Anda membutuhkan pil bis? King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun, setelah ditatap oleh tatapan Xiao Yan, dia akhirnya bergumam, saya ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun di dalam tubuh saya. Hapus racun. Hati Xiao Yan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku. Aku akan melihatnya. King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan. Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan dia menjadi memerah. Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan segumpal kekuatan spiritual memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dan sangat kejam. Racun apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah racun pengikisan jantung Kaisar Piton dari suku Piton 9 tenang dalam tanah. Itu adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Ini dikabarkan tanpa obat penawar.
Kata King Lin, tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, ini adalah aturan alam. Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Obat yang dikatakan tanpa penawar adalah obat penawar yang belum ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikisan jantung Kaisar Piton. Dikabarkan bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang bisa menyembuhkan kebanyakan racun. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengannya. King Lin melirik binatang kecil seputih salju di pelukan Xiao Yan dan berkata, pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuh Anda. Dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, dia ahli dalam menggunakan racun. Secara alami, dia punya hak untuk berbicara. Iya, namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah dari binatang pil, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikisan jantung Kaisar Piton ini meskipun mematikan. Xiao Yan mengangguk. Dia segera sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa Anda menyinggung suku Piton 9 tenang dalam tanah? Mereka bukan kelompok yang mudah disinggung. Saya bukan orang yang menyinggung perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggung perasaan saya. King Lin sedikit dianiaya saat dia berkata, ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari binatang ajaib. Bagaimana saya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan tetua dari suku Piton 9 tenang Deep Ground? Dia telah mengenali mata saya dan berniat untuk menangkap saya. Saya hanya bisa membalas. Akhirnya, saya mengendalikannya. Namun, dia telah merilis beberapa berita di saat-saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku Piton 9 Serene Deep Ground datang dan menangkapku. Akhirnya, saya hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah musuh dari semua bentuk ular Magical Beast. Selain beberapa ular dari Magical Beast yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti Kailin JJ7 Colored Heaven Swallowing Python, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam karena malam ketika King Lin menyerangnya. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu King Lin dan berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Meski racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukanlah tempat terbaik untuk menghilangkan racun. Setelah kami meninggalkan sisa-sisa, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda mengeluarkan racun. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku sebelum ini? Iya, wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan penolong yang luar biasa di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi sedikit menguat. Jika mereka bertemu kelompok Feng King Air lagi, hanya barisan ini yang bisa menekan mereka. Melihat pemandangan musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain yang terlibat langsung, memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Ziyan melirik King Lin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman, aku bisa melihat melalui wujud asli seseorang. Saat itu, saya pikir Anda adalah Piton 9 Serene Deep Ground. Selain itu, tubuh Anda yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Piton 9 Serene Deep Ground. Oleh karena itu, saya telah menyerang Anda. King Lin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan menjadi makhluk tak berkaki jelek itu? Ziyan sangat tidak puas dengan King Lin yang membandingkannya dengan Piton 9 Serene Deep Ground. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa bagian dari pukulannya ini agak terlalu lebar. Dia buru-buru menambahkan, selain Kailin Jie, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk Pilbis yang masih gemetar dalam pelukannya. Dia menyuarakan pikirannya, meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli yang sangat berpengalaman atau seorang alkemis masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Mengapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi? Dokter peri kecil menyarankan. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat mereka melihat Xiao Yan. Cakar itu dengan erat mencengkeram pakaian Xiao Yan. Tampaknya cukup menjijikkan terhadap King Lin.
King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya tentang binatang kecil putih salju. Ziyan di samping akhirnya tertawa. Xiao Yan tertawa getir saat melihat mata besar berair dari binatang kecil putih salju ini. Apakah anak kecil ini mencoba bertingkah manis untuk dilihatnya? Batuk, serahkan padaku. Saya bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Dokter peri kecil tiba-tiba batuk sedikit. Mata cantiknya menatap tajam ke binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia tidak mampu menahan serangan manis dari anak kecil ini. Seorang wanita, selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat cara dokter peri kecil ini. Tidak disangka bahwa seseorang sekuat dokter peri kecil masih tidak dapat melarikan diri dari aturan semacam ini. Segera, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, bocah kecil itu juga memasuki pelukan dokter peri kecil. Kepala berbulu itu bergerak secara acak dalam pelukan yang terakhir, menimbulkan tawa indah dokter peri kecil. Ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan berkedut. Mungkinkah pil bis ini dibuat oleh laki-laki? Setelah menerima pil ris, energi melompat ke jari Little Fairy Doctor. Dia kemudian menekannya ke tubuh binatang pil. Lapisan jaring energi samar muncul dan melekat pada bulu binatang kecil itu. Dengan melekatnya jaring energi ini, aroma pil yang menyebabkan seseorang merasa rileks juga hilang sama sekali. Ketika seseorang melihat ke arah dengan cara ini, binatang pil ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa. Sepertinya tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu, yang sudah menyusut di pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya bergerak-gerak sebelum dia berbalik dan menyimpan wayang langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada King Lin, jaga pengawalnya. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Sebuah lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawalnya menghilang. Mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang, termasuk Xiao Yan, tanpa sadar memiliki beberapa ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid bunga ular 3 giok hijau ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah murid bunga ular 3 giok hijau matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang saya kendalikan dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasannya. Batasnya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatan saya. King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun, mereka yang dikendalikan oleh saya secara bertahap akan melemah. Ini karena murid bunga ular 3 giok hijau akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya padaku. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk. Benda ini sangat menakutkan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap ahli untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat darinya. Ini tidak menakutkan seperti yang kalian bayangkan. Jenis makan seperti itu sangat lambat. Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 bintang Douzun dan di bawahnya dan jumlahnya tidak bisa melebihi 3. King Lin mengulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat sikap semua orang. Selain itu, aku hanya bisa mengendalikan magical beast yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling, itu hanya bisa membantu. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi pernah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat daripada King Lin, bukan tidak mungkin dia jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Itu bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatan semacam ini, kemungkinan dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 pertukaran. Namun, dengan murid bunga ular 3 giok hijau, Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat, Xiao Yan menghela nafas. Saat itu, King Lin bahkan bukan Douzun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu. Tingkat pelatihan yang begitu cepat bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa malu. Ini disebut kecepatan. Meskipun Xiao Yan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya, Xiao Yan juga dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Hal alami yang sangat langka seperti murid bunga ular 3 giok hijau bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Sungguh layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Itu sangat kuat hingga menyebabkan seseorang gemetar. Tian Huo Zunze juga menghirup udara.
Hatinya terasa tidak enak. Dia, sebagai orang tua, telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun, ada orang lain yang menyusulnya setelah berlatih kurang dari 1 dekade. Siapapun akan merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya. Xiao Yan tertawa getir setelah melihat semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Tidak ada gunanya merasa iri. Ayo pergi, kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik yang lain jika kita datang terlambat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menarik rasa iri di dalam hati mereka. Setelah membuat beberapa persiapan, mereka mundur dari ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, ada semakin banyak ahli yang bergegas ke pil hall tingkat ketiga ini setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa kamar pil sering mengeluarkan suara pertempuran dan juga kutukan. Jelas, mereka mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak tertarik untuk mencarinya lagi. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan harta karun terbesar di dalam pil hall ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Karenanya, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka langsung mencari jalan untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa pil bis yang berharga, yang dapat menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hijau, dan pergi. Mereka secara alami menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada pil bis dalam pelukan Little Fairy Doctor tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari hal-hal kecil ini. Mempengaruhi barisan kelompok Xiao Yan yang menakutkan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari pil hall dan melihat ke jalur persimpangan. Mereka sedikit tertegun sejenak. Sisa-sisa ini terlalu besar. Tidak mudah untuk menuju ke aula utama. Aku akan memimpin. Saya telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utama. King Lin di samping tertawa ketika mereka melihat Xiao Yan bingung. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang seorang bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda saat itu. King Lin tersenyum saat melihat ini. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan jari kakinya menempel di tanah. Setelah itu, sosok cantiknya dengan lembut bergegas keluar. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Komplikasi interior sisa-sisa kuno telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor yang berbelit-belit itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah memasuki labirin. Untungnya, perasaan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pemandangan di depan melebar. Tubuhnya sekali lagi maju ke depan. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini berwarna kuning perunggu. Jumlah tahun yang tak terhitung telah menyebabkan warna kuning perunggu ini muncul lebih dalam. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalam seperti semut. Di tengah aula besar ada 10 gugus cahaya besar. Kelompok cahaya ini digantung di udara. Seseorang bisa secara samar-samar melihat beberapa objek seperti gulungan di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiao Yan berdebar kencang saat mata mereka melihat kelompok cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Do kelas Tian? Mata Xiao Yan menyapu gugus cahaya ini yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah dari 10 klaster cahaya. Ada tempat duduk batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih giok. Tangan kerangka itu membentuk segel saat duduk, kerangka seorang elit doseng. Mulut Xiao Yan segera terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit doseng. Meskipun itu sudah hanya satu set tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Xiao Yan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa, kata King Lin lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana. Apalagi, semua aura mereka kuat. Xiao Yan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka. Mereka sangat cepat tiba, senyuman dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat sosok ini.